Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam ibadah di Tegal Alur. Sekalipun di tahun 2021 ini kita belum bisa bertatap muka secara langsung, saya berharap Bapak Ibu saudara sekalian tetap punya antusias, tetap semangat untuk mengikuti ibadah-ibadah yang dilakukan meskipun masih secara online Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, sebelum kita memulai ibadah kita, saya ajak kita sama-sama satu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur. Kami berterima kasih untuk kasih setia Tuhan. Kami berterima kasih untuk semua pemeliharaan Tuhan yang Tuhan sudah perlihatkan dalam kehidupan kami. Kami bisa melewati tahun 2020 Tuhan, di masa-masa yang mungkin bagi sebagian, mungkin kebanyakan orang adalah masa yang sukar. Tapi kami percaya ada perlindungan Tuhan, ada penyertaan Tuhan bagi setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kami akan memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan sertai dari awal hingga akhir. Roh Kudus mengurapi kami semua yang melayani ya Tuhan. Biar pujian penyembahan kami ini menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Yesus Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Dari awal di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau
Ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembahkan, ya Bapa, ku sembahkan, ya Yesus, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Bapak Ibu di rumah yang menonton ibadah ini, saja kita nyanyi lagu ini bersama-sama. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, amin. Ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang, ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku tinggikan nama-Mu Yesus. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Amin, haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Bapa, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, apapun yang terjadi di tahun yang baru, di tahun 2021 ini Tuhan, kami percaya Tuhan menyertai kami. Mungkin kami mengalami kesusahan akibat bencana atau apapun yang ada di dalam dunia ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan selalu ada beserta kami. Itu sebabnya Tuhan, dengan waktu yang Tuhan masih beri dalam kehidupan kami, kami tetap mau memuji Tuhan. Kami tetap mau menyembah Tuhan. Karena kami tahu hanya Tuhanlah sumber pertolongan kami. Kami akan tetap menyembah-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, karena Engkau mulia. Haleluya Yesus. Mari kita menyembah Tuhan saudara-saudara. Kita sembah Tuhan. Ikuti penyembahan dalam ibadah ini Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kita naikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan.
menyembah-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan. Haleluya. 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 Yesus. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan, segala pujian bagi-Mu Bapa, segala kehormatan bagi-Mu Tuhan. Kami sembah, kami sembah, kami tinggikan, tinggikan nama-Mu. Kami muliakan Engkau Tuhan, kami agungkan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan. Di hadapan-Mu Tuhan kami bukanlah siapa-siapa Tuhan, kami semua sama Tuhan. Di hadapan-Mu kami manusia biasa Tuhan. Ajar kami untuk tidak sombong di hadapan Tuhan. Ajar kami untuk merendahkan diri kami Tuhan di hadapan Tuhan. Sekalipun mungkin sudah banyak berkat, sudah banyak kelebihan yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Bapa. Yesus Tuhan, haleluya. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan. Amin Yesus. Berkat-Mu atasku melimpah. Benar Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan. Kau layak terima pujian tertinggi. Mulialah nama-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau ya Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah. Yes Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan. Kau layak terima pujian tertinggi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Mulialah Engkau ya Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan. Mulialah Engkau ya Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah. Amin Bapa, amin. Mulialah nama-Mu Tuhan. Kau layak terima pujian tertinggi. Mulialah nama-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan. Amin, amin Tuhan Yesus. Berkat-Mu atasku melimpah. Yes Lord Jesus. Mulialah nama-Mu Tuhan. Kau layak terima pujian tertinggi. Kudus, kudus Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan.
kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Amin. Haleluya, haleluya Tuhan. Engkau kudus, Engkau Allah yang suci. Dari sekarang sampai selama-lamanya Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami puji. Hanya Engkau yang layak kami sembah. Karena hanya Engkau lah satu-satunya Allah yang kudus, Allah yang benar, Allah yang menjadikan langit dan bumi serta segala isinya ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh mengenal Engkau Tuhan. Kami bisa menjadi umat-Mu Tuhan. Terima kasih buat panggilan dan pilihan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami mau memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Biar Roh Kudus berkarya di ibadah kami pada pagi hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah memuji, kami sudah menyembah Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara, di tahun yang baru ini, saya dapat pesan satu dari Tuhan. Selalu andalkan Tuhan. Apapun yang terjadi, tetap andalkan Tuhan dan tetap percaya Tuhan. Mari kita nyanyikan sama-sama. Amin. Yes. Amin. Yes Tuhan, hanya Kau milikku. Hanya Kau milikku di surga. Ya Tuhan. Di surga, hanya Kau milikku di surga. Yes Tuhan. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya Allah sumber. Amin. Kuat Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber. Yes Tuhan. Kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya, 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 selamanya. Haleluya Tuhan. Haleluya.
Haleluya Yesus Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan Yesus untuk dengarkan firman-Mu Bapa. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus berkarya Tuhan. Biar nanti firman Tuhan yang kami dengar itu memberkati, menguatkan, mengingatkan kami menghadapi hari-hari saat-saat seperti ini Tuhan. Kami tahu Tuhan di masa-masa yang seperti ini, di masa pandemi yang masih terjadi Tuhan, kami hanya bisa berseru kepada Tuhan. Sebab Tuhanlah tempat perlindungan kami, Tuhan tempat perteduhan kami, Tuhan tempat penghiburan kami. Dan di atas semua janji firman Tuhan kami pegang, karena kami tahu Tuhan tidak pernah mengingkari janji-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Yesus, Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Amin. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, ya Tuhan Yesus, kekuatan dalam hidupku. Amin. Penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Ya Yesus Tuhan, Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Amin. Haleluya Tuhan. Haleluya. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku.
terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Benar Tuhan. Sepanjang umur kami tetap mau memuji Tuhan. Karena berkat yang Tuhan berikan, karena anugerah yang Tuhan berikan terlalu besar, begitu besar dalam kehidupan kami. Sekalipun dunia mungkin dilanda oleh berbagai macam persoalan, kami percaya seumur hidup kami Tuhan ada bersama kami, dan kami akan selalu menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami akan dengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Beri dia pewahyuan Tuhan. Beri dia urapan anggur baru dari Tuhan. Supaya setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu itu memberi kekuatan pada setiap umat Tuhan. Di masa-masa seperti sekarang ini, mungkin ada banyak jemaat Tuhan yang mengalami goncangan karena masalah pandemi atau masalah gempa bumi atau bencana alam dan sebagainya. Biarlah firman Tuhan menguatkan kami yang akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur dan siap dengarkan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari kita perkatakan apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom saudara, salam integritas. Voice of Pentecost hari ini akan membahas mengenai Yesus sebagai teladan integritas dalam perbuatan. Integritas menurut Kamus Teologi Westminster merupakan istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan di dalam rupa dan gambar Allah. Alkitab menunjukkan bahwa Yesus adalah sosok yang mendemonstrasikan level integritas yang sempurna, di mana kita dapat meneladani dan belajar darinya. Matius 22 ayat 16, ahli Taurat dan orang Farisi yang membencinya berkata, "Guru, kami tahu, engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka." Nah, kata seorang yang jujur dalam terjemahan New International Version menggunakan kata man of integrity, artinya seorang yang berintegritas. Pertanyaannya kini, mungkinkah kita bisa hidup berintegritas seperti Yesus? Jawabannya adalah ya, sangat mungkin. Sebab kita memiliki potensi untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan dalam hal ini, kita sangat dimungkinkan untuk hidup berintegritas seperti Yesus. Kehidupan berintegritas bukanlah kehidupan sempurna tak berdosa secara moral, tetapi adanya kesesuaian
antara motivasi, pikiran, dan tindakan. Kalau kita melihat tokoh Daud, dia bukan sosok yang sempurna, tetapi Alkitab mencatat bahwa kehidupannya mencontohkan karakter yang dewasa, utuh, dan tulus di hadapan Tuhan. Maka dari itu, marilah kita juga menunjukkan integritas kita sebagai orang percaya dengan mempraktekkan tindakan dan perkataan Yesus di dalam keseharian kita. Apa saja yang Yesus contohkan bagi kita? Pertama, Yesus mencontohkan bahwa integritas ialah mengasihi musuh, sekalipun menurut kita dia tidak berhak menerima kasih tersebut. Di dalam perumpamaan seorang Samaria yang baik hati, Yesus mengajarkan bagaimana kita seharusnya menerima dan mengasihi orang lain. Orang Yahudi tidak suka bergaul dengan orang Samaria, tetapi justru orang Samaria yang dibenci inilah yang menunjukkan belas kasih kepada orang yang terluka. Integritas berbicara tidak hanya mengetahui soal doktrin dan pengajaran belas kasihan, tetapi menghidupi ajaran belas kasih itu. Kedua, Yesus mencontohkan bahwa integritas berbicara soal kehidupan yang tidak munafik. Yesus mengecam keras perbuatan orang-orang Farisi dan menyebut mereka orang-orang yang munafik karena mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan atau katakan. Matius 23 ayat 3 menunjukkan bahwa Yesus mengakui kebenaran ajaran ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Itu harus dituruti dan dilakukan. Tetapi kemunafikan mereka adalah karena kehidupan dan perbuatannya tidak sama dengan apa yang diajarkan. Di sini kita bisa belajar bahwa berintegritas artinya berusaha menghidupi firman yang kita baca dan dengar. Ketiga, Yesus mencontohkan bahwa integritas berarti memiliki kejujuran dalam melaksanakan tanggung jawab dan mengembangkan talenta. Yesus datang ke dunia mengemban misi dari Bapa untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Dan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut, Yesus menunjukkan bahwa dirinya adalah sosok yang jujur di dalam perkataan maupun tindakannya. Mari kita mengevaluasi perkataan dan tindakan kita hari ini. Adakah kejujuran di dalam setiap aspek kehidupan kita? Ada dua hal yang bisa kita lakukan supaya bisa hidup seperti Yesus. Yang pertama, membuka diri untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Pertumbuhan kerohanian tidak bisa terjadi tanpa Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kuduslah yang memampukan dan menuntun kita supaya menuju kehidupan kedewasaan rohani dan menghasilkan integritas yang membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Kedua, mengambil bagian dalam komunitas orang percaya. Ibrani 10 ayat 25 mengingatkan kita untuk tidak menjauhi diri dari pertemuan-pertemuan ibadah dalam sebuah komunitas. Bahkan kita diminta untuk saling menasehati dan semakin giat menjelang kedatangan Tuhan. Di dalam komunitas inilah kita dapat saling menasehati, mengingatkan, bahkan nilai-nilai moral dan karakter integritas dapat diajarkan, dicontohkan, dan dilakukan. Di gereja kita sendiri terdapat KUL, di mana KUL merupakan tempat berlangsungnya pemuritan dan tempat di mana karakter kita diasah untuk semakin serupa seperti Kristus. Sudahkah Anda tergabung di dalam KUL? Kesimpulannya, Yesus merupakan teladan integritas yang sempurna bagi kita. Sebagai orang percaya, kita dimungkinkan dan dimampukan untuk menghidupi kehidupan yang berintegritas seperti yang Yesus lakukan dan teladankan. Dengan kemauan, usaha, dan latihan yang terus-menerus, diiringi dengan tuntunan Roh Kudus, maka kita akan mengalami kedewasaan rohani dan karakter kita akan semakin serupa dengan Kristus. Saya berdoa, di tahun integritas ini, kita menjadi pribadi yang dewasa rohani, hidup berintegritas, dan menjadi berkat dimanapun kita berada bagi hormat dan kemuliaannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari kembali kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Pagi hari ini kita minta tuntunan dari Roh Tuhan agar memenuhi hati pikiran kita, membuka mata hati pikiran kita,
telinga kita dipertajam untuk kita mengenali suara Tuhan atas kita masing-masing, dan biarlah kita memperhatikan dan kita mentaatinya. Pagi hari ini saya akan mengangkat satu tema tentang waspada dan berjaga-jaga. Nah, saudara, kata waspada pemakaiannya berkenaan dengan mengamati dan mengenali potensi bahaya yang mengancam kita. Dan kata berjaga-jaga pemakaiannya itu lebih dalam hubungan kepada tindakan yang kita ambil dalam menghadapi potensi bahaya yang mengancam kita. Jadi suatu tindakan-tindakan pencegahan supaya potensi bahaya yang kita waspadai, yang kita amati, yang kita kenali itu jangan sampai menimpa kita. Saya ambil satu contoh, saudaraku, dalam masa pandemi COVID-19 ini kita harus waspada terhadap bahaya penularan virus COVID-19 yang melalui droplet dari penderita. Maksudnya penderita COVID-19. Nah, kita mengamati, kita mengenali, kita mewaspadai kemungkinan bahaya penularan atau penyebaran virus tersebut yang bisa berasal dari yang pertama, percakapan dengan penderita atau carrier COVID-19. Droplet penderita COVID-19 yang menempel di benda-benda publik seperti tombol-tombol lift, pegangan-pegangan tangan dalam eskalator kalau kita ke mal-mal, dan banyak hal yang kita tidak sadari dan kita tidak ketahui ada droplet-droplet dari penderita COVID-19 atau OTG yang telah menempel di benda-benda tersebut, dan tanpa sengaja kita menyentuhnya dan kemudian kita mengusap mata kita atau kita melap mulut atau hidung kita, saudara, dan itu masuk ke dalam tubuh kita. Nah, tindakan yang kita ambil sebagai sikap berjaga-jaga supaya kita tidak tertular oleh COVID-19 ini adalah pertama, pakai masker dan face shield, menjaga jarak 1,5 meter sampai 2 meter, menghindari kerumunan. Karena kita tidak tahu siapa di antara kerumunan itu. Mungkin ada orang-orang yang sebagai pembawa virus COVID-19. Kalau imunitas kita lemah, droplet dari suara yang ditimbulkan dari percakapan satu dengan yang lain itu bisa menular kepada kita. Kemudian tindakan berjaga-jaga yang lain, cuci tangan dengan sabun. Nah, pemerintah kita telah memberikan protokol kesehatan untuk diikuti, untuk ditaati. Kalau kita tidak mau tertular oleh virus COVID-19. Jadi protokol kesehatan itu merupakan tindakan pencegahan. Itu merupakan tindakan berjaga-jaga dari kita terhadap kewaspadaan potensi bahaya, itu penyebaran COVID-19 terhadap diri kita. Saudaraku, berangkat dari penjelasan tadi, mari kita sekarang renungkan. Mengapa Yesus begitu sering mengingatkan
murid-muridnya untuk waspada dan berjaga-jaga senantiasa. Sehingga sampai di serial pengajarannya tentang tanda kedatangannya dan tanda kesudahan dunia yang ditanyakan oleh murid-murid kepada Yesus. Ia kembali memperingatkan murid-muridnya akan hal tadi, yaitu supaya mereka waspada dan berjaga-jaga. Seberapa pentingkah sikap untuk waspada dan berjaga-jaga senantiasa dalam hari-hari ke depan yang dibicarakan Yesus kepada murid-muridnya? Apakah sikap tersebut masih relevan dengan zaman kita? Apakah zaman kita ini termasuk dalam kurun waktu yang dibicarakan oleh Yesus? Yuk kita periksa. Yesus merujuk pada dua zaman sebagai referensi untuk menjelaskan atau menggambarkan keadaan dunia dan manusia menjelang kedatangannya atau kesudahan zaman ini. Yang pertama, Yesus merujuk kepada zaman Nuh. Itu dituliskan di dalam Matius pasal 24 ayat 37 dan juga Lukas pasal 17 ayat 26 dan 27. Yang kedua, Yesus merujuk bahwa kedatangannya atau kesudahan zaman itu seperti zaman Sodom dan Gomora. Lukas pasal 17 ayat 28 sampai dengan 29. Apa yang kita bisa pelajari dari kedua zaman tersebut? Nah, persamaan apa yang didapatkan dari kedua zaman yang menjadi satu rujukan Yesus untuk menjelaskan gambaran keadaan dunia atau gambaran kehidupan manusia, keadaan manusia pada zaman akhir zaman ini. Persamaan yang pertama, banyaknya orang yang tidak lagi mengindahkan firman Tuhan. Sebagai contoh, saudara lihat Amerika dan sebagian besar negara-negara Eropa. Belum lama saudara kita dibuat terbelalak ketika Presiden terpilih Amerika Joe Biden melantik kabinetnya. Ada seorang menteri yang memberitahukan di depan khalayak, ramai pada waktu itu, memperkenalkan suami. Menteri ini secara fisik seorang pria. Dan dia berkata kepada publik, memperkenalkan suaminya sambil melihat siapa suami yang dimaksudkan. Ternyata saudaraku, suaminya itu juga seorang laki-laki. Dan bahkan ramai beredar ya, di medsos dan foto bagaimana dia berciuman mulut dengan mulut dengan laki-laki yang dia katakan sebagai suaminya. Kita lihat saudara, hal semacam itu sudah tidak asing saudara di Amerika dan negara-negara Eropa. Bahkan LGBT itu sudah diterima di masyarakat luas di negara-negara tersebut. Pernikahan sejenis sudah dilegalkan di negara-negara tersebut. Kita lihat iman Kristen sudah tidak kelihatan lagi bagi orang-orang ini. Mereka telah meninggalkan Tuhan. Mereka tidak lagi mengindahkan firman Tuhan kepada mereka. Nah, itulah saudaraku
persamaan pertama antara keadaan manusia di akhir zaman dengan keadaan manusia pada zaman Nuh, pada zaman Sodom Gomora. Persamaan yang kedua, manusia hanya melihat kehidupan sebagai urusan yang berkaitan dengan dunia yang sekarang ini, mencari kebahagiaan dan kenikmatan hidup dunia yang sementara, dan tidak lagi mempedulikan tentang hari penghakiman dan kehidupan setelah kematian. Hal-hal itu bagi mereka dianggap tidak nyata dan tidak kelihatan. Bukankah kita melihat keadaan seperti ini di zaman kita ini juga, saudara? Orang sibuk sekali bekerja, orang sibuk sekali mengurusi kehidupan-kehidupan di dunia ini. Jadi saya katakan bukannya hal itu tidak diperlukan. Kita tetap perlu, saudara, bekerja supaya kita bisa mendapatkan nafkah kita untuk kehidupan kita di muka bumi ini. Tetapi sikap-sikap bagaimana orang-orang sekarang bekerja, saudaraku, yang kita lihatlah, saudara, ya, bagaimana mereka itu begitu bernafsu sekali untuk mengejar kenikmatan-kenikmatan hidup. Bahkan di dalam bekerja, mereka tidak mempedulikan satu dengan yang lain. Seringkali bahkan berbenturan dengan orang-orang lain. Pokoknya dia sendiri bisa maju, dia sendiri bisa sukses. Tidak peduli kalau mereka harus makan orang lain. Makan. Tentu saudara mengerti maksud saya. Mereka harus makan, mereka harus menindas, mereka harus melindas orang lain. Pokoknya dia harus bisa mencapai satu target yang tinggi yang dia inginkan. Bersamaannya adanya pemisah. Bagaimana pada zaman Nuh, orang-orang yang tidak taat itu dibinasakan dengan air bah. Sedangkan orang-orang yang taat itu diselamatkan oleh Tuhan lewat bahtera Nuh. Juga di dalam zaman Sodom dan Gomora, kita lihat pemisahan yang terjadi. Mana orang-orang yang fasik, orang-orang yang sengaja tidak mempedulikan Tuhan, dihukum dengan hujan api dan belerang. Sodom dan Gomora dibinasakan, sementara Lot dan keluarganya itu diselamatkan oleh Tuhan. Yesus juga mengatakan bahwa pada akhir zaman akan ada begitu banyak penyesatan dan datangnya hari-hari yang sukar. Datangnya hari-hari yang sukar awalnya akan membuat manusia merasa tersentak, shock. Namun ketika hari-hari yang sukar tersebut berlangsung berkepanjangan dan manusia mau tidak mau harus beradaptasi dengan keadaan-keadaan yang baru. Mereka menjadi terbiasa dengan kehidupan yang baru. Dan tidak jarang juga manusia kemudian menjadi lengah dan tidak waspada terhadap potensi-potensi bahaya di dalam zaman yang baru. Kembali saya mengajak saudara untuk merenungkan. Tadi di depan saya katakan saudara, pernikahan sejenis LGBT itu sudah mulai diterima di masyarakat yang umum gitu saudara, di negara-negara yang tadi saya sebut. Tadi perhatikan saya saudara, bahwa itu tidak akan berhenti di negara-negara tersebut dan itu akan berlaku
itu akan berlangsung dan itu akan menimpa negara-negara yang lain cepat atau lambat. Dan di mana posisi kita, saudara, di tengah-tengah keadaan, di tengah-tengah perilaku yang firman Tuhan katakan itu merupakan satu kecicikan bagi Tuhan. Tetapi ketika hal itu sudah diterima umum, menjadi suatu kewajaran, akhirnya saudara kita juga lengah, saudara, akan bahaya-bahaya yang dilihat oleh mata kita, keadaan, perilaku, kehidupan yang menyimpang dari firman Tuhan itu dilihat setiap hari, saudara. Dan itu harus membuat kita waspada supaya kita jangan ikut-ikutan dengan apa yang firman Tuhan nyatakan, sesuatu yang menjadi kecicikan di mata Tuhan. Kelengahan ini bisa membuat kita tertidur dalam tanda kutip. Kita tidak awas lagi, kita tidak waspada lagi tentang perilaku-perilaku kehidupan yang bertentangan dengan ajaran firman Tuhan. Kalau kita mengingat kembali pengajaran Tuhan Yesus, salah satunya tentang 5 gadis bijaksana, 5 gadis yang bodoh. Bagaimana dikatakan kedua jenis, baik yang bijaksana dan yang bodoh ini menantikan kedatangan yang mempelai. Tapi dikatakan oleh Alkitab, ketika lama tidak datang-datang, mereka jatuh tertidur. Nah, penantian yang berkepanjangan terhadap kedatangan Tuhan sementara dunia semakin merosot akhlaknya, ini bisa membuat kita juga jatuh tertidur, saudara. Oleh sebab itu Tuhan memperingatkan kembali di dalam nasihat-nasihatnya bagaimana kita harus bersikap di dalam zaman-zaman akhir ini untuk terus waspada dan berjaga-jaga, memperhatikan tanda-tanda zaman. Kelengahan ini akan berakibat fatal, saudara. Orang akan kehilangan nyawanya. Bahkan yang lebih mengerikan adalah kehidupan masa yang akan datang, kehidupan kekal. Nah, orang kehilangan nyawanya kalau kita tidak waspada. Saya ambil contoh lagi, saudaraku, ya, tentang COVID-19 ini. Kalau kita lengah, saudaraku, bahaya itu bisa mengancam kita. Bukan lagi mengancam, bisa menyerang kita. Kalau kita tidak melakukan tindakan berjaga-jaga. Nah, kita akan kehilangan nyawa kita di bumi ini. Tetapi yang lebih mengerikan lagi kalau kita lengah, kita tertidur, dan kita tidak waspada dan berjaga-jaga, dan kita akhirnya tidak sadar ikut-ikutan dengan perilaku yang ditentang oleh firman Tuhan. Nah, kita akan kehilangan hidup kekal kita, saudara. Firman Tuhan mengatakan, kalau kita tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, kita tidak akan masuk ke dalam surga. Jadi saudara, kalau sampai hal itu terjadi di dalam hidup kita, saudara, jangan salahkan Tuhan. Saudara, garis pembatas kekuasaan Tuhan ada pada ketaatan manusia. Yang tampaknya Tuhan tidak dapat berbuat apa-apa adalah ketika manusia telah memutuskan untuk tidak mengindahkan peringatan-peringatan yang telah diberikan oleh Tuhan sebelumnya kepadanya. Tuhan sudah begitu gamblang memberikan pilihannya kepada manusia.
Jika manusia taat, ia akan menerima hal-hal yang baik, berkat-berkat Tuhan. Sebaliknya, jika manusia tidak taat, ia akan menerima hal-hal yang buruk. Ia akan menerima kutuk. Yuk kita baca ya, Ulangan pasal 11. Ulangan pasal 11 ayat 26 sampai 28. Beginilah firman Tuhan. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Bukankah begitu gamblang, saudaraku? Berkat dan kutuk. Aku menghadapkan kepadamu berkat dan kutuk. Berkat jika engkau mendengarkan perintah Tuhan dan melakukannya. Kutuk jika engkau tidak mendengarkan perintah Tuhan, engkau tidak mentaati, engkau menyimpang dari jalan yang telah Tuhan beritahukan kepadamu. Saudara, kenapa Tuhan tidak mencegah Hawa untuk tidak mengambil buah pengetahuan yang baik dan yang jahat dan kemudian memakannya, sehingga manusia akan terhindar dari dosa dan tetap menikmati hidup di Taman Eden? Mengapa Tuhan tidak mencegah Kain untuk membunuh Habil sehingga terhindar dari kutuk dan menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi? Mengapa Tuhan tidak mencegah Musa untuk tidak memukul bukit batu agar mengeluarkan air bagi bangsa Israel, sehingga ia bisa masuk tanah perjanjian yang tinggal selangkah lagi? Mengapa Tuhan tidak mencegah Daud untuk tidak berzinah dengan Batsheba dan membunuh Uria, suami Batsheba? Sehingga sejak itu terjadi pertumpahan darah di antara anggota-anggota keluarganya dan kemerosotan kerajaan Israel. Mengapa Tuhan tidak mencegah hari-hari atau lembaran hitam dalam hidup Daud ini? Mengapa Tuhan tidak mencegah Salomo untuk tidak mengambil 700 istri dan 300 gundik supaya hatinya tidak menyimpang dari Tuhan dan supaya hatinya tidak ditarik kepada dewa-dewa dari istri-istri dan gundik-gundiknya ini? Mengapa Tuhan tidak mencegah Yudas untuk tidak mencuri uang dalam kas yang dipakai dalam pelayanan Yesus? Mengapa Yesus membiarkannya? Apakah Yesus tidak mengetahuinya bahwa Yudas suka mencuri uang kas yang dipegangnya? Saudaraku, Tuhan telah memperingatkan kepada mereka semua. Dan peringatan Tuhan itu adalah satu bentuk pencegahan Tuhan agar ditaati supaya mereka terhindar dari hal-hal yang buruk. Kepada Adam dan Hawa, Tuhan memperingatkan, jangan kau makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Sebab pada hari kepada Kain Tuhan telah memperingatkannya. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak
jika engkau berbuat baik. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau. Tapi engkau harus berkuasa atasnya. Kepada Musa, Tuhan telah memberikan perintah untuk mengatakan di depan mata seluruh bangsa Israel kepada bukit batu agar diberinya air. Daud sudah mengetahui perintah bahwa Tuhan memberikan perintah jangan berzina dan jangan mengingini istri orang lain. Tuhan telah memberikan 10 hukum atau Tuhan telah memberikan hukum tentang raja yang dikatakan yang harus dilakukan pada raja-raja Israel setelah mereka masuk di tanah perjanjian. Dan Salomo mengetahui hukum tentang raja itu. Yang diantaranya berkata, janganlah ia mempunyai banyak istri supaya hatinya jangan menyimpang. Dan Yuda juga mengetahui perintah Tuhan, jangan mencuri. Jadi sudah kita lihat bahwa sebenarnya Tuhan telah berupaya untuk mencegah mereka itu untuk jangan sampai menerima hal yang buruk dalam hidup mereka. Jangan sampai mereka menerima kutuk, jangan sampai mereka tertimpa malapetaka. Kalau ternyata mereka memilih untuk tidak taat, kalau mereka ternyata memilih untuk mengabaikan peringatannya, Tuhan akan membiarkan mereka untuk melakukan apa yang diinginkan hati mereka. Tetapi mereka harus bertanggung jawab atas konsekuensi pilihan mereka yang berlawanan dengan apa yang diinginkan Tuhan. Hal seperti itu berlaku juga bagi kita. Kalau Tuhan memperingatkan kita, karena Tuhan itu tidak ingin supaya kita mengalami hal-hal yang buruk. Kalau Tuhan memperingatkan kita itu karena Tuhan ingin mencegah supaya kita tidak mengalami malapetaka di dalam hidup kita. Tuhan tahu bahaya yang mengintai di balik keputusan yang kita ambil. Tetapi kalau kita berkeras hati untuk melakukan pilihan-pilihan yang salah, Tuhan tidak akan mengintervensi lagi keputusan kita dan membiarkan kita menanggung akibat-akibat yang ditimbulkan atas pilihan-pilihan kita sendiri. Itulah yang terjadi di zaman sekarang ini. Mengapa Tuhan membiarkan Amerika dan sebagian besar negara-negara Eropa yang akhirnya melegalkan pernikahan sesama jenis dan LGBT yang diterima di masyarakat luas dengan alasan hak asasi manusia? Karena secara sadar mereka itu telah meninggalkan Tuhan. Saya ajak kita untuk melihat Roma pasal yang pertama. Roma pasal 1 ayat 21 sampai 24. Roma pasal 1 ayat 21 sampai 24. Begini firman Tuhan. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4 atau binatang-binatang yang
yang mendarat. Perhatikan ayat 20. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Lihat saudaraku, ayat 24 tadi mengatakan mereka itu sesungguhnya mengenal Allah. Tetapi mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah dan mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia, hati mereka menjadi bodoh dan gelap. Oleh sebab itu, kemudian tuliskan di dalam ayat 24. Karena itu apa maksudnya? Kecemaran-kecemaran yang mereka inginkan. Karena itu apa maksudnya? Pikiran mereka yang menjadi sia-sia dan pikiran mereka yang bodoh itu menjadi gelap. Karena itu dikatakan Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka. Allah tidak lagi mengintervensi hidup mereka dan membiarkan mereka melakukan semua yang mereka inginkan, yaitu kesia-siaan, kecemaran, kebodohan. Amerika didirikan dengan satu iman kepada Tuhan. Tetapi hari-hari ini kita lihat mereka meninggalkan Tuhan. Mereka tidak lagi mengakui Tuhan. Mereka telah melupakan Tuhan. Dan Tuhan menyerahkan mereka dengan pikiran-pikiran mereka yang bodoh. Sehingga mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh. Pola kehidupan Sodom dan Gomora dan kehidupan zaman seperti yang dikatakan oleh Yesus sedang terjadi di depan mata. Saya memperkirakan perilaku yang sedang terjadi, yang sedang dijalani oleh orang-orang Amerika dan Eropa akan meluas ke bangsa-bangsa lain. Tidak tertutup kemungkinan akan masuk di dalam kehidupan bangsa kita ini juga. Sering dengan bertambahnya kebejatan dan kejahatan manusia, seiring dengan bertambahnya kebejatan, dengan bertambahnya kejahatan-kejahatan manusia, cawan murka Allah juga sedang dipenuhi. Ketika genaplah kejahatan manusia, maka penuh jugalah cawan murka Allah, sehingga siap untuk dicurahkan ke muka bumi. Jadi saudaraku, waspadai akan hal ini. Meningkatnya kejahatan-kejahatan manusia itu juga akan membawa naik isi murka Allah di dalam zamannya, di dalam cawannya. Jadi saudara-saudara, mari perhatikan apa yang Yesus peringatkan. Waspadalah dan berjaga-jagalah. Bangun dari tidur kita. Yesus mau supaya kita bisa membedakan tanda-tanda zaman. Mari kita tundukkan kepala kita. Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami, supaya terngiang kembali apa yang Tuhan Yesus, apa yang firman-Mu katakan untuk kami waspada dan berjaga-jaga, menantikan hari kedatangan-Mu dan kesudahan dari dunia ini. Ada begitu banyak bukti yang Engkau sudah katakan itu terjadi di depan mata kami. Ajar kami mengenali tanda-tanda zaman ini, dan kami bangkit dari tidur kami. Kami tidak menjadi lengah, dan kami membereskan pelita kami supaya kami siap menyongsong kedatangan-Mu untuk membawa kami
ke rumah-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Sekarang kuduskan hati kami. Siapkan hati kami untuk makan minum tubuh dan darah-Mu, bersekutu dengan-Mu di dalam perjamuan kudus-Mu. Ingatkan kepada kami hal-hal yang jahat yang tersembunyi di dalam hidup kami, supaya kami mengakuinya dengan segera di hadapan-Mu dan memohon ampun kepada-Mu. Terima kasih. Kami siap untuk menyambut tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudaraku, mari saudara siapkan roti dan anggur di depan saudara. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Perjamuan Tuhan merupakan suatu perintah dari Tuhan. Yesus mengatakan, biarlah engkau melakukannya untuk menjadi peringatan aku. Ketika kita makan dan minum tubuh Tuhan, yang kita ingat adalah Tuhan. Kematiannya karena dosa-dosa kita. Kematiannya karena Dia telah menggantikan kita yang seharusnya mati. Tetapi Tuhan telah menukar, memberikan hidupnya supaya kita hidup menjadi orang-orang yang telah ditebusnya. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan pengucapan syukur yang kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan atas kasih karunia dan anugerah-Nya. Oleh kematiannya kita mati terhadap dosa. Dan oleh kebangkitannya kita juga dibangkitkan di dalam hidup yang baru. Benih Kristus diberikan di dalam diri kita. Mari kita mengucap syukur dan kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih yang kasih-Mu kembali kami kenang, kasih-Mu kembali kami ingat setiap kali kami makan minum tubuh dan darah-Mu di dalam perjamuan kudus-Mu ini. Engkau mengatakan, lakukanlah sebagai peringatan akan aku. Dengan kata lain supaya kami terus mengingat-ingat bahwa kami sudah menjadi orang-orang yang ditebus oleh Tuhan. Hidup kami sudah ditebus dari hidup yang berdosa. Tuhan hidup di dalam hidup kami, di dalam kebangkitan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah pada pagi hari ini.
Kami berdoa biar firman-Mu ini tinggal tetap di dalam hati kami dan terus gemakan firman-Mu ini. Supaya kami terus dibuat untuk sadar, waspada dan berjaga-jaga menjelang hari-hari kedatangan-Mu yang sudah begitu dekat ini. Roh Kudus, jangan biarkan kami lalai, lengah, tertidur. Bakar hati kami supaya kami makin mencintai Tuhan, supaya kami makin erat bersekutu dengan Tuhan. Kami berterima kasih buat ibadah pagi ini. Kami berterima kasih buat perjamuan kudus-Mu ini. Dan sekarang ya Tuhan, biarlah Engkau memberkati umat-Mu. Peliharalah mereka di dalam hari-hari yang jahat ini. Pelihara kami semua ya Tuhan. Kami butuh Engkau. Kami butuh bimbingan-Mu senantiasa. Biar telinga kami peka akan suara-Mu. Biar hati kami menanggap dan meresponi setiap perintah-perintah-Mu, setiap peringatan-peringatan-Mu. Supaya hati kami jangan menjadi degil dan keras. Sehingga kami pada satu titik di mana kami tidak bisa berbalik lagi. Supaya kami jangan mengalami sama seperti orang-orang yang tertinggal di dalam zaman Nuh. Seperti orang-orang yang binasa di dalam zaman Sodom dan Gomora karena ketidaktaatan dan membiarkan keinginan hati kami menguasai kami, keinginan hati kami yang buruk, pikiran kami yang bodoh, yang cemar menguasai kami. Jangan biarkan itu Tuhan. Kalau masa kebodohan itu tiba, ketika godaan-godaan untuk menentang, godaan-godaan untuk tidak mentaati firman-Mu itu terlintas di dalam pikiran kami, kami memohon biarlah suara Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus memperingatkan kami. Terima kasih. Sekarang kami memohon berkat atas umat-Mu Tuhan. Lindungi mereka semuanya. Bentengi mereka. Beri kesehatan yang baik. Kesehatan tubuh, jiwa, dan roh. Biar terpelihara sempurna menjelang kedatangan-Mu yang sudah semakin dekat ini. Terima kasih Tuhan, kami mohon berkat-Mu atas mereka. Biarlah kami percaya senantiasa akan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berdoa juga buat bangsa dan negara kita. Kita berdoa buat pemerintah kita. Tuhan, kami menyerahkan bangsa negara kami ke dalam tangan-Mu. Tolonglah ya Tuhan pemerintah kami, orang-orang yang telah Engkau tempatkan untuk menjalankan kehendak-Mu di negara kami ini. Lindungi mereka dari yang jahat. Lepaskan mereka dari jerat-jerat, dari perangkap-perangkap yang mengintai dan membuat mereka jatuh. Jagai mereka. Beri hati nurani mereka terus Tuhan peka untuk mendengar suara dan tuntunan-Mu. Arahkan hati mereka pada apa yang menjadi keinginan-Mu, apa yang menjadi petunjuk-petunjuk-Mu. Sehingga dengan hikmat dan kebijaksanaan yang Kau berikan kepada mereka, pemerintah kami dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi setiap permasalahan yang terjadi terutama di dalam masa-masa sekarang ini, dalam masa pandemi COVID-19 ini. Dan pria Tuhan peliharalah
kestabilan ekonomi, politik, keamanan, kestabilan sosial dan di negara kami ini. Tuhan, buka jalan buat orang-orang yang kehilangan lapangan pekerjaan. Pelihara mereka juga ya Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan kami semua Tuhan ke dalam tangan-Mu. Saudara-saudaraku, mari kita mengangkat kedua tangan kita ke atas. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberkati engkau. Memberikan damai sejahtera kepadamu. Dan biarlah persekutuan yang erat dengan Roh Kudus yang diberikan untuk menyertai kita sampai selama-lamanya ini terus terjalin, dan kita berikan kesempatan kepada Roh Kudus untuk terus membimbing hidup kita ini dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita semua yang percaya kita katakan amin.